Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Bribtu Ternoldiwadu dalam program Presisi Nusantara. Selama 30 menit ke depan, kami akan menghadirkan berbagai giat satuan kerja dan sosok anggota Polri yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memiliki prestasi dan tentunya membanggakan institusi Polri. Dalam Presisi Nusantara kali ini, kisah pelayanan terbaik kepada masyarakat datang dari Jakarta. Brigjen Pol Arif Adiharsa, Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri, dikenal sebagai sosok anti suap. Brigjen Pol Arif Adiharsa bahkan menolak untuk bertemu dengan pihak-pihak berperkara di luar tugas penyidikan saat sedang melakukan pengusutan kasus korupsi untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Ini saya dulu. Oh ada? Ada. Ini kayak gini nih, parah begini tuh. Ini kan bawa batu semua. Harusnya nggak boleh siang-siang gitu. Kelompok-kelompok preman yang kita beresin gitu, kita bikin pos pantau. Jadi termasuk juga menggariskan kebijakan bahwa kita tidak boleh ya menerima tanda kutip suap itu, apapun bentuknya. Yang pertama ingat ke sumpah ya, sumpah dan janji Anda. Hargailah sumpah itu, takutlah kepada Tuhan yang selalu mengawasi kita gitu. Saya Brigjen Polisi Arif Adiharsa, saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Prinsip yang saya pegang sebenarnya sederhana. Saya ingin mencoba menerapkan integritas ya, yang terbaik yang menurut ukuran saya mampu. Satu lagi saya juga menerapkan rasa malu juga gitu. Malu untuk berbuat salah gitu. Malu untuk bertindak yang tidak korek, tidak baik di depan anggota-anggota kita. Mungkin itu yang menjadi pedoman dalam saya melaksanakan tugas. Di samping saya juga sering menyampaikan kepada teman-teman bahwa kedisiplinan juga itu hal yang penting. Karena sepintar apapun kita, kalau misalnya kita tidak disiplin, nggak ada gunanya. Pada saat saya menerima surat perintah ya untuk melaksanakan tugas di Kota Prabu Muli di Provinsi Sumatera Selatan. Waktu itu berdasarkan scanning yang saya lakukan, yang saya petakan gitu. Permasalahan utama yang dihadapi Kota Prabu Muli adalah melintasnya gitu ya. Melintasnya ribuan truk ya yang mengangkut batu bara ya. Nah, cuman masalahnya adalah waktu itu berdasarkan undang-undang ada ketentuan bahwa angkutan batu bara ya, mineral berdasarkan undang-undang itu dilarang menggunakan jalan umum. Mereka diwajibkan untuk menggunakan hauling sendiri gitu. Dengan banyak pertimbangan ya. Yang saya baca itu diantaranya bahwa debu dari batu bara itu bisa mengganggu kesehatan gitu. Tapi dalam prakteknya memang saya lihat ini di tanda kutip diberikan kebijaksanaan gitu ya, berdasarkan aturan yang dibawanya yang seharusnya tidak boleh. Karena memang jalan haulingnya juga sudah ada sebenarnya. Nah, saya lihat masalah utama adalah bahwa pungli itu begitu banyak di Kota Prabu Muli gitu. Nah, setelah di dalam ini sejalan gitu dengan pergantian, mungkin ya mutasi juga edukasi ya, secara personel, secara struktur dilakukan perubahan, baru saya kemudian komunikasi juga sambil paralel gitu ya dalam 2 bulan pertama itu komunikasi dengan stakeholder pemerintah kota, karena saya lihat juga di dalam pemerintah kota juga ada masalah sendiri gitu. Di dalam internalnya mereka juga ada bagian-bagian yang menerima manfaat dari pungli ini. Kalau dibayangkan sebenarnya tiap malam itu mungkin bisa 1.000, 1.500 truk yang melewat. Kerugiannya itu bukan hanya yang diderita oleh masyarakat kita dengan lalu lalang ribuan
kendaraan tiap malam gitu ya, dengan debu, mikro debu batu bara yang beresiko untuk anak-anak kita mungkin 10 tahun, 15 tahun yang akan datang gitu. Tapi juga secara langsung itu misalnya banyak kecelakaan termasuk perkelahian antar kelompok gitu ya. Sebenarnya sih memang banyak ya upaya pendekatan gitu ya, baik secara langsung, tidak langsung, secara sopan bahkan kasar gitu ya, untuk mencoba untuk memberikan sesuatu dalam rangka kita membengkokkan gitu ya, atau melenturkan penerapan aturan gitu ya. Cuman biasanya begini, berat itu di awalnya gitu. Beratnya di awal, itu yang paling berat gitu. Jadi bagaimana kita mampu untuk berkata tidak itu memang kualitas. Saya lihat sih kualitas satu kepemimpinan ya. Jadi kepemimpinan itu bukan hanya kita mampu mengambil keputusan, tapi juga keputusan itu biasanya paling berat itu berkata tidak gitu. Nah, pada saat kita berkata tidak gitu ke satu kelompok, misalnya teman-teman pengusaha ya, karena pengusaha kan tidak semuanya buruk ya, teman-teman pengusaha ataupun kelompok, katakanlah kelompok preman misalnya, kelompok manapun gitu ya, itu ada promosi yang kita dapat dari obrolan dari mulut ke mulut biasanya, ya kan ya. Obrolan dari mulut ke mulut ini banyak membantu juga gitu, pada akhirnya mencegah orang lain itu untuk mendekat. Gitu. Beliau ini yang satu yang saya ingat sampai sekarang. Saya berpisah tugas dengan beliau juga cukup lama setelah dari KPK itu. Tapi satu hal yang saya ingat dari beliau itu adalah bahwa di mata saya beliau adalah personal yang sangat menjunjung tinggi integritas. Ini yang selalu teringat-ingat terus ke saya. Terus yang kedua, beliau juga mempunyai kepemimpinan yang pendekatannya itu selalu ada alasan-alasan argumentasi di setiap tindakannya. Dan argumentasi itu pastilah argumentasi yang dibangun dengan sangat kokoh. Misalkan argumentasi hukum juga pasti beliau di belakangnya bersandarkan pada landasan-landasan hukum yang bagus dan pendekatannya selalu ilmiah. Sebenarnya sih bukan karena kehebatan saya pribadi ya, tapi sebenarnya yang prinsip yang kita terapkan di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi dulu, sekarang jadi Kortas, sebenarnya kita berupaya untuk membangun ekosistem ya, ekosistem yang memang anti korupsi, anti suap gitu. Di antaranya yang paling sederhana mungkin kita sepakat untuk tidak menerima tamu-tamu yang potensi konflik of interest-nya tinggi. Kenapa? Karena memang bisnis kita ini kan bisnis pemberantasan korupsi ya. Kan ironis sekali kalau kita berantas korupsi tapi kita terima suap, itu kan seperti orang psikopat gitu ya. Satu hal, bekerja dengan beliau itu tidak ada rasa was-was, kekhawatiran, karena semuanya langkah kita selalu dimitigasi resikonya. Sebenarnya saya sih percaya bahwa masih banyak lah polisi yang jauh lebih hebat dari saya untuk memegang kepercayaan publik, ya integritas gitu ya. Tapi setidaknya mungkin kalau saya boleh berpesan gitu ya, mungkin yang pertama ingat ke sumpah ya, sumpah dan janji Anda pada saat dilantik. Itu kan sumpah kepada Tuhan ya. Jadi hargailah sumpah itu. Takutlah kepada Tuhan yang selalu mengawasi kita gitu. Yang kedua ya, jangan utamakan kewenangan, tapi coba lebih pada tekankan dan juga dalami sisi integriti gitu ya, sisi ketulusan dalam melayani. Nah, harapan saya dan juga kita percaya bahwa ke depan ini Polri harus lebih baik lagi daripada saat ini, dan pada saatnya nanti mampu menjadi faktor yang berpengaruh dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.
Selanjutnya, Bribka Anas, Babin Kamtipmas Polsek Banawa Selatan, Polres Donggala, Polda Sulawesi Tengah, mengajar pendidikan gratis terhadap anak-anak di wilayah terpencil.